Halo Sobat Adventure, balik lagi di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jalur pendakian, total biaya, dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Malam hari seberes kerja, gue berencana mendaki ke Gunung Sumbing 3371 mdpl via Butuh Kaliangkrik yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan rencananya juga gue nanti mau sekalian ke Gunung Bismo di Dieng, Jawa Tengah. Dan yang ikut kali ini ramean nih. Ada Rio, teman kerja gue yang rajin ngintilin gue nanjak. Lalu ada Levi alias Gepeng. Ada juga Faisal asal Bogor. Ada Putri yang selalu ikut kalau nanjak ke Jateng. Ada juga Mbak Farah. Lalu ada Irfan Babayo yang kemarin ikut ke Lawu. Kemudian ada Bang Ruri, teman kerja gue juga yang pertama kali ikut nanjak. Lalu ada Aida asal Tangerang yang gue kenal dari YouTube dan baru pertama juga nanjak bareng. Dan juga ada Anggi nih, asal Tangerang yang gue kenal dari TikTok dan baru pertama kali nanjak bareng juga. Perjalanan gue mulai ketika gue bertemu teman-teman semua di stasiun Pasar Senen. Dan setelah semua kumpul dan waktu sudah mendekati jadwal kereta berangkat, kita pun merapat ke dalam stasiun. Untuk tiket udah gue pesan 2 minggu sebelum jalan. Jadinya tinggal cetak tiket aja nih di stasiun. Dan setelah melakukan pengecekan tiket dan identitas, kita pun masuk ke dalam peron untuk menaiki KA Progo relasi Pasar Senen Lempuyangan. Dan untuk tempat duduk, gue memesan di gerbong 8 nih. Setelah semua tim sudah pada posisi duduknya, ada satu orang nih yang belum kelihatan, yaitu Mbak Farah. Tapi alhamdulillah di last minute kereta mau jalan, Mbak Farah muncul men. Jadilah kita berangkat bersepuluh dan akan menempuh perjalanan 8 jam lebih sampai Lempuyangan. Di sela-sela perjalanan terbesit ide untuk menemui Bang Ahmad di stasiun Cirebon Perujakan. Bang Ahmad ini yang kemarin ketemu di trek Merbabu dan ikut ke perahu bareng. Dan Bang Ahmad pun mengiyakan ajakan kita untuk bertemu. Alhasil kita bertemu Bang Ahmad dan melepas rindu karena terakhir ketemu pas di pendakian perahu dan di stasiun Lempuyangan. Dan untuk KA Progo ini memang cukup lama berhenti di Cirebon Perujakan men. Ada kali setengah jam lebih. Dikarenakan KA Progo akan isi air terlebih dahulu di tiap keretanya. Setelah puas berbincang dan KA juga sudah mau berangkat, kita pun pamit dengan Kang Ahmad dan berjanji akan mendaki bareng lagi jika ada waktu yang pas. Kita pun melaju lagi menuju Lempuyangan. Kereta pun melaju on time sampai akhirnya kita sampai di stasiun akhir, stasiun Lempuyangan. Sampainya di stasiun Lempuyangan, seperti biasa nih gue menyewa motor di teman SMP gue, yaitu Susan. Kali ini kita sewa 5 motor, dan karena nggak ada orang yang antar motornya ke stasiun, kita pun dijemput Mas Kris lagi nih, untuk ke Kaliurang. Makasih ya Mas Kris, udah mau direpotin tiap kita ke Jogja. Dan yang ikut ambil motornya ada Bang Ruri, Rio, Faisal, Levi. Sesampainya di lokasi sewa motor, kita urus administrasi, dan setelahnya kita kembali ke Lempuyangan untuk sarapan. Setelah sampai Lempuyangan lagi, kita isi perut dulu nih. Dan setelah semua ready, kita pun berangkat menuju base camp Butuh Kaliangkrik yang ada di Magelang. Kita pun jalan beriringan kayak konvoy anak touring men. Di tengah perjalanan kita sempetin dulu nih beli logistik. Setelah logistik ready, kita pun lanjut lagi menuju base camp. Di jalan sesaat mau sampai base camp, jalurnya nanjak parah men. Alhasil motor pun gak kuat men untuk nanjak. Kita pun memutuskan untuk bergantian membawa barang dahulu ke base camp, dan setelahnya turun lagi menjemput tim yang masih di bawah. Perjalanan buat ke base campnya emang gokil parah men. Terjal dan tricky abis treknya. Mana pakai metik ini. Base campnya sendiri memang letaknya cukup tinggi men. Dan di desa Butuh ini juga terkenal dengan sebutan Nepal Vanjapa. Karena rumah-rumah di desa tersebut seolah bertumpuk di ketinggian dan dengan warna-warni yang eye-catching men. Kita pun masih memacu pol gas motor dan alhamdulillah akhirnya semua tim sampai base camp dengan aman men. Di base camp fasilitasnya ada toilet, ada air hangat untuk mandi, ada tempat pesan makanan, free wifi, parkiran motor, dan juga ruangan untuk istirahat. Kalau untuk parkiran mobil, parkirannya ada di bawah men, dekat loket tiket wisata Nepal Vanjapa. Di base camp juga kita sempat istirahat dikarenakan lumayan capek sehabis melibas perjalanan jauh dari Jakarta. Tapi gak lama kita pun daftar simaksi dan petugas base camp bersama tim mendata semua logistik yang kita bawa. Dikarenakan agar tidak ada sampah yang tertinggal men. Mirip ya peraturannya kayak di Merbabu via Selo kemarin.
Dan juga kita briefing mengenai trek dan jalur dan juga tentang larangan selama di trek. Kita pun pegang kembali barang yang akan kita bawa dan mentit barang yang sekiranya nggak perlu dibawa nih. Lalu setelahnya kita pun memesan ojek via petugas basecamp karena kita cukup mager men dan ada fasilitas ojek juga. Ya jadi dimanfaatin aja lah ya. Kita pun menaiki ojek bergantian dan ojeknya kita duduk di depan men, mirip kayak di Garung kemarin. Ojek pun melewati tanjakan terjal pemukiman warga yang setelahnya langsung berubah menjadi jalan berbatuan gitu men. Sumpah lebih serem naik ini daripada naik halilintar di depan men. Gimana enggak, motor yang digeber kenceng dengan trek bebatuan yang licin sehabis hujan dan juga kanan kiri jurang ini menjadi hal yang bikin lu jantungan men. Apalagi kita hampir nggak ada pegangan ini, cuma pegang stang depan yang kalau kita megangnya pakai tenaga bakal membuat abangnya kagok. Karena otomatis kalau pakai tenaga, stangnya akan bakal bergerak men. Gak habis pikir sih, gokil men. Gue sih sebenarnya kepikiran Rio men, doi kan badannya gede ya. Udah gitu duduk di depan, kayak mana ya jadinya. Dan akhirnya gue pun sampai di pos ojek dan di sana udah ada teman-teman yang udah sampai duluan. Ore. Setelah semua tim sudah lengkap sampai pos ojek, kita pun ganti skin dulu nih pakai jas hujan dikarenakan angin kencang dan dari rintikan hujan sudah mulai menyebut kedatangan kita di trek. Setelah semua ready, kita pun berdoa agar diberi kelancaran dan juga keselamatan dalam pendakian ini. Berangkatin sore. Selesai berdoa, kita pun memulai pendakian yang kesorean ini. Trek dimulai dengan tangga berbatu yang kemiringannya cukup terjal dengan vegetasi masih ladang warga yang membuat sekitarnya cukup terbuka. Dan angin kencang masih menerjang menguji mental kita men. Angin kencang cukup membuat gue kedinginan men, karena memang lagi agak kurang enak badan ini. Tapi dikarenakan di awal trek dapat trek yang membuat dengkul langsung gaspol, jadinya lumayan lah buat memacu keringat supaya badan anget. Di trek ini nanti kita akan melewati 4 pos men, yaitu pos 1 Sirebut, pos 2 Sekretek, pos 3 Siterbang, dan pos 4 Cepogo. Dan nanti kita berencana akan ngecamp di pos 3 nih. Ya semoga aja nggak kemalaman ya sampai sana. Dan akhirnya kita sampai di pos 1 Sekretek. Di pos 1 ini ada 2 warung yang buka men. Dan kita gunakan kesempatan ini untuk jajan dan istirahat. Di plang tertera tingkat ketinggian dan juga jarak pos berikutnya men. Setelah dirasa cukup istirahatnya, kita lanjut ke pos 2. Jalur menuju pos 2 ini kita akan memasuki hutannya Gunung Sumbing ini men. Vegetasinya pepohonan tinggi yang melindungi kita dari angin kencang. Dan untuk trek kita akan melewati barisan anak tangga dengan kemiringan yang masih gak terlalu miring. Tapi kalau ketemu tangga begini rada gimana gitu. Trek tangga sebenarnya memudahkan kita untuk melangkah, tetapi karena kaki harus selalu terangkat statis, jadinya bikin cepet pegel men. Rasanya kayak nggak habis-habis aja tangganya. Lo harus nyobain Ji, naik ojek Sumbing. Lo harus nyobain. Wah. Tapi walau begitu suasananya cukup sadu, dikarenakan hutan menutupi cahaya dan seperti membentuk lorong gitu. Jalur Butuh Kaliangkrik ini nanti kita akan bertemu 3 jalur lain nih. Ada jalur Adipuro setelah pos 2, jalur Mangli dan Windusari setelah pos 3. Dan Gunung Sumbing ini sendiri memang punya banyak trek men untuk mencapai puncaknya. Ada Garung, Batursari, Gajah Mungkur, Butuh, Mangli, Windusari, Adipuro, dan Banyumuda. Tapi di antara semuanya yang populer yaitu via Garung dan Butuh Kaliangkrik ini men. Dan untuk gue sendiri baru nyoba 2 jalur aja nih, yaitu jalur Garung dan jalur Butuh ini. Duh, sudah tidak gondrong. Yang ya. Loh, botak. Mana ada guratan. Sebenarnya ada teman gue nih yang mendaki via Butuh juga hari ini. Dan tanpa sengaja emang harinya sama, yaitu Raka, teman masa kecil gue yang kemarin ajak ke Pangrango bareng Putri dan Sigit. Tapi kali ini dia bareng 2 saudaranya dan rombongan dia udah jalan duluan dari pagi, dikarenakan sampai basecampnya dini hari. Dan dia ngecampnya di pertigaan Mangli setelah pos 3. Ya semoga aja nanti ketemu ya Rak. Akhirnya kita sampai di pos 2 Sekretek. Di pos 2 ada 1 shelter aja nih dan tidak ada lahan buat ngecamp. Jadi kalau kalian mau ngecamp, mending di pos 3 aja ya. Kita pun seperti istirahat dan makan men. Setelah dirasa cukup, kita pun lanjut menuju pos 3 Siterbang. Trek awal menuju pos 3 kita dikasih bonus nih. Treknya landai dengan kontur tanah dan vegetasinya masih hutan. Dan gak lama vegetasinya berubah menjadi agak terbuka men. Jadi treknya sekarang melipir di pinggiran bukit gitu men. Dan kita akan melewati beberapa sungai yang airnya bisa nih buat perbekalan kalian kalau kalian bawa airnya sedikit. Tapi ada pantangannya nih, di sungai ketiga nanti kata petugas basecamp nggak boleh ambil air di situ. Tapi tenang aja men, nanti di pos 3 juga ada sumber air yang melimpah kok.
Mau percabangan dari Butuh ke Adipuro. Kalau Adipuro itu dari kanan tadi. Cuma kita lurus terus mengarah ke puncak Sumbing 3371 mdpl. Gunung Sumbing ini sendiri terletak di 3 kabupaten men, yaitu Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Dan kawahnya pun masih aktif. Menurut info dari Google, terakhir kali meletus di tahun 1730 Masehi. Lumayan cukup lama ya. Dan Gunung Sumbing ini sendiri merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah dengan ketinggian 3371 mdpl, dan untuk nomor satunya yaitu Gunung Slamet nih, 3428 mdpl. Trek pun sesekali kita harus menyeberangi sungai, yang mana di aliran airnya kita melewati bebatuan yang cukup licin men. Jadi nanti kalau kalian kesini hati-hati ya melangkah, karena biar nggak kepleset nih. Sesaat mau sampai di pos 3, gelap pun mulai datang men. Kita pun prepare headlamp dan sampai akhirnya sampai di pos 3 nih. Kita pun langsung bergegas diriin tenda, dan karena ada beberapa tim yang sudah kecapean, ketika tenda jadi, mereka jadi langsung tidur. Gua pun sempat masak sedikit buat yang masih melek. Sesudahnya kita pun langsung tidur dikarenakan badan udah minta diistirahatin men. Keesokan paginya kita pun bangun untuk summit. Sebenarnya kita rencana mau summit pagi-pagi nih, jam 4-an. Tapi karena di luar sempat hujan dan sedikit badai, akhirnya nunggu cuaca kondusif dulu, baru nih kita prepare buat summit. Setelah semua ready, kita pun berdoa agar summitnya diberikan kelancaran dan keselamatan. Selesai berdoa, kita pun mulai melangkah. Trek menuju pos 4 kita masih melipir di pinggiran bukit dan tebing men. Untuk trek awal masih landai dengan vegetasi yang terbuka. Dan kita pun menjumpai pos air yang gak jauh dari tempat camp. Kita pun lanjut berjalan dengan trek yang masih melipir pinggiran antar bukit gitu men. Dan gak lama akhirnya gue bertemu nih sama Raka dan kedua saudaranya yang ngecamp di dekat pertigaan Mangli. Dia bercerita nih sebenarnya mau ngecamp di pos 4 agar summitnya dekat. Tapi dikarenakan cuaca emang gak kondusif, jadinya ngecampnya di pertigaan Mangli. Setelah kita berbincang sejenak, kita pun izin pamit nih sama rombongan Raka, karena gue yakin sih pasti ntar mereka nyusul rombongan gue juga. Maklum lah, gue dan tim agak lebih nyantai main jalannya. Trek setelah pertigaan Mangli, kita langsung dites dengan tanjakan yang lumayan miring men, dan vegetasinya masih terbuka. Kita pun masih mencicil langkah dan terus bergerak agar bisa melawan udara dingin men. Trek Gunung Sumbing via Butuh Kaliangkrek ini, menurut gue pribadi jalurnya masih enak buat didaki men. Dikarenakan melimpahnya sumber air, petunjuk trek yang jelas, dan juga trek yang masih enak buat didaki. Pemandangannya juga gokil men. Jadi kalau gue boleh rekomendasi ini, kalau mau ke Sumbing, kalian harus pilih jalur ini sih. Top banget dah treknya. Setelah melibas tanjakan yang cukup miring tadi, kita pun kembali melipir di pinggiran bukit dan tebing men. Tapi jalur gak terlalu tipis nih, jadi masih safety lah. Semangat bang ya. Yes. Harus puncak ya. Semangat terus. Dan kita juga melewati sungai dengan bebatuan ini nih. Kayaknya sih dahulu ini jalur laharnya ya. Airnya pun jernih banget men. Kita pun sempat ambil air di sini. Dan untuk kalian kalau kesini nanti tolong ya, jangan dicemari airnya. Kita pun bertemu kembali dengan percabangan. Percabangan ini berasal dari jalur Windusari, Basecamp Ngemplak. Kita pun masih lurus sampai di pos 4. Dan akhirnya kita sampai nih di pos 4 Cepogo. Di sini kita sempetin istirahat sambil makan logistik men. Di saat kita istirahat, hujan pun dengan derasnya turun men. Kita pun menggunakan flysheet untuk berteduh dan hujan cukup awet. Udah gitu dikarenakan kita berdiam diri cukup lama di satu tempat, membuat kita mulai diserang dingin nih, yang lumayan membuat nyali kita ciut men.
Kita pun sempat berkompromi, apakah kita sudah hilangkan di pos 4 ini, mengingat hujan yang awet dan kita nggak ada bawa jas hujan men. Tapi karena semangatnya pantang menyerah dan juga alhamdulillahnya hujan mulai mereda, kita pun lanjut kembali melangkah menuju puncak men. Dan untuk trek kita langsung berhadapan dengan tanjakan yang lumayan terjal men. Kali ini treknya sudah tidak melipir ke pinggiran bukit lagi nih, tapi untuk vegetasi masih terbuka. Kita pun akhirnya disusul nih sama rombongan Raka yang berjalan setengah jam setelah kita cabut dari tendanya. Gokil sih langkah mereka cepet juga ya. Ketemu Raka lagi nih. Boraks. Gokil. Kita pun sekarang berjalan dengan rombongan Raka. Hujan pun sesekali masih turun men. Mau gak mau basah kuyup ini. Emang sih pelajaran banget kalau summit harus bawa jas hujan. Walaupun cuaca pas mulai summit matahari mulai muncul, tapi cuaca emang gak bisa ditebak men. Minimal kalau kita prepare bisa lebih safety. Gue pun sama Raka jalan berbarengan dan sesaat sampai mau pertigaan trek arah kawah, kita belok ke kiri dan kini treknya melipir di pinggiran tebing gitu men. Untuk treknya cukup landai dan beberapa kali kita harus menaiki batu agar bisa sampai ke puncak. Percayaan sekitar warga bawah nih, warga Kaliangkrik dan sekitarnya, kalau misalkan pertama kali ke kawah Sumbing, harus lewat pintu masuknya. Sip. Watu Lawang. Dan rintangan terakhir kita akan melewati trek tanjakan dengan webbing yang mengharuskan kita berhati-hati melewatinya. Kita pun bergantian melewatinya men. Dan akhirnya setelah berhasil memanjat dengan webbing, untuk rombongan Raka dan rombongan gua yang pertama sampai yaitu Bang Ruri, Levi, dan Irfan bisa merasakan puncak Sumbing 3371 mdpl via Butuh Kaliangkrik. Pertama kali. Perdana coy. Mana negara dingin itu? 3371. Tertinggi ya. 3371 ya. Kita pun menunggu teman-teman yang gak lama mereka pun mulai terlihat dan berusaha bergantian menaiki tanjakan terakhir dengan webbing ini men. Dan alhamdulillah, walaupun dengan cuaca yang hujan dan sempat down di pos 4 tadi, kita semua bisa mencapai puncak Sumbing 3371 mdpl ini men. Yo, 2, 3. Berangkatin Sumbing! Setelahnya kita pun langsung turun dikarenakan badan udah gak kuat menahan dinginnya puncak Sumbing ini men. Menuruni lagi jalur pinggiran tebing dan sampai akhirnya kita sampai di pos 4. Dari pos 4 kita pun lanjut menuju pos 3. Bertemu kembali dengan rombongan Raka yang sudah sampai duluan di tenda mereka, dan mereka sudah mulai beberes nih. Dan setelah berbincang dan sambil nyemil di tempatnya Raka, kita pun lanjut kembali ke tempat camp di pos 3. Dan akhirnya kita sampai di tempat camp kembali alias pos 3. Kita pun sempetin isi perut dan istirahat bentaran. Setelahnya kita pun beberes tenda dan mengecek kembali sampah logistik supaya nggak ada yang ketinggalan men. Karena biar nggak denda kayak di Merbabu Vieselo kemarin men. Setelah semuanya sudah rampung, kita pun berdoa sejenak agar diberi kelancaran saat perjalanan turun. Hujan deras pun menemani perjalanan turun ini men. Gue pun sedikit mendokumentasikan agar HP buat dokumentasi ini gak rusak men. Dan akhirnya sampai lagi di pos 2. Rombongan pun terpisah men. Gua, Bang Ruri, Levi, Babayo, Rio melangkah duluan men. Dan kita turun kembali ke pos 1. Dan sampai pos 1 dingin parah men. Setelah pos 1 ini gue pun gak mendokumentasikan lagi nih, dikarenakan fisik udah gak kondusif. Kedinginan parah men. Intinya kita akhirnya semua sampai base camp lagi dengan selamat. Dan turunnya menggunakan ojek yang ekstrim lagi men. Kita pun di base camp mandi bebersih dan setelahnya kita tidur agar besok ada tenaga lagi untuk mendaki gunung kedua, yaitu Gunung Bismo via Sikunang. Pokoknya pendakian Gunung Sumbing via Butuh Kaliangkrik ini gokil parah men. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe ya channel ini biar gokil terus pendakian ke gunung selanjutnya men. Terima kasih and see you.